Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Mbak? Baik, alhamdulillah. Andre gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, kita sapa dulu ya teman-teman di sini. Bro and sis, apa kaps nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa ya. Ih, gatel nih, ada apa ya Andre? Kenapa, Bisa Mbak? diliatin nggak? Coba ntar saya lihat. Waduh, KTP tuh. Ini ada KTP. Punya ya. siapa KTP tuh? siapa ya? Nih, Mbak, tolong Mbak nih. Ya, makasih. Iya. Iya. Oh, kok gitu? Biar suasana chill nih, aku mau main tebak-tebakan dulu nih. Hewan apa yang mageran? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa ya? Penonton, ada yang tahu? Bro and sis? Nggak tahu. Apa sih? Jawabannya adalah lebah. Lebahan. Jadi gini nih, Mbak. Ya. Saya mau menyambung pertanyaan dari netizen nih yang udah Oke. masuk ya. Jadi ada netizen bertanya, galau ceritanya, Hmm. mau merencanakan keuangan, punya target di masa depan, ya mau investasi, tapi dia prefer syariah. Oke. Nah, kira-kira Mbak, ada nggak sih investasi syariah atau mungkin instrumen kayak saham tapi saham syariah gitu, Mbak? Jadi di Bursa Efek itu ada yang namanya saham syariah. Jadi Oke. itu tentunya bisa menjadi alternatif nih buat sobat Genvest ya, untuk yang memang prefernya investasi di syariah gitu, Andre. Oke, jadi tadi kan udah menjawab pertanyaan netizen nih. Ya. Sekarang kita buka pertanyaan buat para penonton yang udah hadir nih, Bro and Sis. Kira-kira ada yang mau bertanya? Silakan. Mbak, saya mau nanya dong. Ini kasih speakernya dulu. Oh iya, boleh, Mbak. Saya Siti dari Bandung. Bentar. Kenapa Bandung? Jadi gini, Mbak. Ya. Saya mau nanya, kriteria saham syariah tuh seperti apa sih? Ya, ini untuk Bentar, Mbak, pakai dulu. Biar Oke. terdengar ke seluruh penjuru Nusantara. Oke, siap. Thank you Andre Ya, atas kebaikannya. siap. Saham syariah itu sebenarnya ada dua kriteria penting ya. Yang pertama sifatnya aktif dan yang kedua adalah sifatnya pasif. Tapi mungkin saya jawab untuk yang sifatnya aktif dulu gitu. Nah, untuk kriteria aktif ini sendiri adalah syaratnya adalah bahwa emiten tersebut itu tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang melanggar syariah ya, misalnya bersifat spekulasi atau sifatnya judi gitu ya, kemudian juga mengandung unsur riba, kemudian ada juga unsur ketidakpastian yang sangat tinggi gitu. Jadi hal-hal itu tidak boleh dilakukan oleh saham yang masuk kategori syariah. Oke, yang kedua adalah ini sifatnya pasif ya. Jadi ini memang lebih mengarah ke rasio laporan keuangan ya. Jadi salah satunya adalah terkait dengan utang yang mengandung bunga. Tadi kan secara aktif nggak boleh ada unsur ribanya. Nah ini secara pasif itu dibatasi. Jadi utang yang berbunga itu nggak boleh lebih dari 45% total aset yang dimiliki oleh emiten tersebut gitu. Jadi harus di bawah itu. Kalau misalnya tiba-tiba di masa laporan keuangan utang yang mengandung bunga itu melebihi 45%, maka emiten tersebut akan dikeluarkan dari daftar efek syariah. Oke, jadi ada yang nanya lagi nih, Mbak netizen nih ya. Akad apa aja nih yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal? Mungkin bisa dibantu jawab, Mbak, terkait dengan akad-akad ini nih. Ya, jadi ada beberapa akad ya yang ditentukan. Yang pertama adalah akad ijarah ya. Yang kedua akad istisna, kemudian yang ketiga kafalah, keempat mudarobah, kelima musyarakah, dan yang terakhir adalah wakal. Oke, thank you Mbak atas jawabannya. Dia cukup lengkap ya akad-akad yang ada di investasi atau pasar modal syariah ini. Dari penonton ada yang ingin bertanya nih ke Baba, boleh angkat tangannya mungkin yang mau tanya. Mau tanya Silakan. dong, Mbak. Boleh, silakan, ada yang mau nanya nih, Mbak. Jadi indeks saham syariah itu ada apa aja sih? Oke, indeks saham syariah, Mbak, mungkin bisa dikasih pencerahan nih. Oke, jadi indeks syariah di Bursa Efek itu ada bermacam-macam ya. Ada yang anggotanya banyak, tapi ada juga yang anggotanya sedikit ya, atau emiten-emiten di dalamnya itu sedikit. Nah, paling banyak
indeks syariah itu yang tercatat di bursa itu namanya indeks saham syariah Indonesia atau sering disebut dengan ISI. Itu saham-saham yang masuk ISI ini jumlahnya ratusan gitu. Kemudian ada juga saham yang cukup liquid dan ini kayak LQ45-nya konvensional, yaitu Jakarta Islamic Index. Jadi itu biasanya menjadi salah satu acuan untuk sobat Genvest ya yang mau invest di saham-saham syariah yang istilahnya likuiditas dan fundamentalnya cukup baik gitu. Oke, jadi indeks itu bisa mempermudah teman-teman pastinya nih, Mbak ya, untuk investasi ya. Iya benar, jadi kehadiran indeks syariah ini cukup mempermudah ya untuk sobat Genvest yang mau invest di syariah gitu. Jadi nanti kalau tadi maaf siapa namanya? Sari. Ya, Sari mau investasi di saham syariah, itu tinggal pilih saham-saham yang masuk ke jajaran indeks yang tadi saya sebutkan. Misalnya nih Sari nih, maunya saham-saham yang liquid, fundamentalnya bagus, ya pilih saham-saham syariah yang masuk jajaran Jakarta Islamic Index gitu. Jadi mempermudah sekali. Gitu. Oke, gimana, sudah jelas jawabannya? Sudah menyala bangku. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, mungkin bukan yang kita tahu berlama-lama tuh ya, tapi udah berasa nih Mbak nih ya, ya mungkin udah mendekati beduk nih ya. Masih lama nih Andre, jangan bukdim. Oh iya. Apa tuh Bar bukdim? Buka diam-diam. Ketahuan deh. Oke, jadi kita cukupkan dulu nih konten vlog spesial Ramadan kali ini tentunya. Tapi sebelum itu saya mau pantun dulu ya. Membeli takjil sampai ke Cikini. Cakep. Malah nyasar di gondang dia. Cakep. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia.